Hakikat ini adalah rasa yang diambil oleh seseorang, yang didapatkan oleh seseorang yang sedang menjalankan meditasi secara syariat. Jadi itu adalah syariatu ainul hakikoh, wa hakikotu ainul syariat namanya. Kita teringat kisah Musa alaihissalam. Pada saat dia mendapatkan sebuah PR atau suatu hal yang sulit, dia langsung ke gunung. Sama. Nabi Muhammad SAW itu juga sama. Pada saat dia sebelum menjadi nabi, dijelaskan bertapanya dia, bertahanutnya Rasulullah, tirakatnya Rasulullah ada di Gua Hiro, menepi di sana. Tidak ada hitungan pasti yang menjelaskan itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Tetapi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah hasil dari tahanut, hasil dari meditasi, hasil dari tirakatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang tidak dikabarkan, tidak disiarkan secara bebas. Jadi intinya para leluhur, para nabi itu melakukan hal itu, apalagi orang tua kita di Jawa, waduh, ada yang topo pendem, ada yang opong ngalong, dan seterusnya adalah untuk bagaimana bisa hening. Hai, halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Apa kabar Anda malam hari ini? Selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Kali ini kami hadir dengan satu tema yang sangat istimewa dan kali ini juga menghadirkan seorang tamu istimewa juga. Kita akan membabar sadar nafas dalam perspektif Islam. Ya, bagaimana cara pandang Islam dan juga sejarah-sejarah Islam yang mengisahkan tentang sadar napas ini. Ya, segera kita perkenalkan dengan tamu istimewa kita malam hari ini, Gus Sikit. Halo, selamat malam, Gus Sikit. Selamat malam, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini, Gus Sikit? Alhamdulillah, Ya, semuanya sehat, bahagia selalu, Bang. oke. Ya, Gus Sikit, em, Mm-mm. ada beberapa member ya, atau juga mungkin masyarakat luas, masyarakat awam juga ketika mendengar kata meditasi atau sadar napas gitu. Ya, Nah, ini terkhusus ya dari komunitas Muslim gitu. Nah, ada eh, mental block. Nah, mental block itu semacam berupa keraguan ya ketika ingin bermeditasi, ingin melakukan sadar napas. Itu keraguan apakah atau jangan-jangan apa yang dilakukan ini melanggar syariat gitu atau tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran Islam gitu. Nah, itu kan akan menjadi penghambat ya. Kemudian kita menjadi tidak bisa totalitas dalam menjalankan dan akibatnya tentu tidak pernah bisa mendapatkan manfaat dari meditasi atau sadar nafas itu akibat dari keraguan-keraguan semacam itu gitu. Nah, bagaimana pandangan Gus Sigit tentang hal ini? oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit dari Wonogiri. Alhamdulillah, kemarin kita bertemu dengan yang saya hormati, Bang El. Dan dari obrolan kami, ada satu hal yang suatu ketika kita ada ikut Zoom, Gus, dan Alhamdulillah saat ini bisa terlaksana. Sebelumnya syukur kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya diberkati. Amin Allahumma amin. Jadi pertanyaan benar Aksan tadi tentang apa bahasanya mental block, bahwasanya ketika kita ini melaksanakan sadar nafas atau meditasi, jangan-jangan ini menyalahi aturan kayak gitu ya Bang ya. Ya, betul. Jangan-jangan menyalahi aturan. Maka di dalam Islam tidak ada perintah bermeditasilah seperti itu, tidak ada. Tetapi ada beberapa hal ya yang dilakukan oleh orang Islam ini atau orang Muslim ini yang itu adalah maknanya untuk kita bisa hening. Makanya saya katakan kemarin dari obrolan kita bahwasanya sadar nafas ini atau meditasi ini sebenarnya adalah pengertian dari sebuah zikir. Saya pikir sama nanti ketika ada satu hal yang bisa kita sinkronkan, zikir, ingat, eling. Lah ini sebenarnya konsepsi yang kita lakukan setiap hari. Bahkan sholat ini, kita menjalankan sholat ini, itu juga meditasi kita. Harus hening, tetapi
orang yang sholat ini tidak semuanya berhasil ke dalam zona sadar nafas ini, zona hening ini, saudaraku. Jadi istilahnya dengan tanggapan saya tidak apa ya, tidak semua orang harus apa namanya paham dan memahami dan mengikuti meditasi. Itu dulu yang pertama. Makanya kita maklumi saja ketika orang masih ada satu mental block ini tidak baik, ya biarkan dulu. Kita yang Oke. harus bergerak pelan-pelan memperkenalkan supaya nanti ada kolaborasi antaranya pengertian tentang apa sih yang namanya zikir, apa sih yang namanya sadar nafas. Sementara Yes. seperti itu, Bang Oke, Hasan. makasih ke Sigit. Ya, artinya sadar Siap, nafas atau siap. meditasi ini kan sebenarnya maknanya lebih hakikat kan, bukan syariat. Maksud saya Hmm, begini, kalau itu dimaknai syariat, maka bisa saja itu diklaim oleh kelompok orang, misalnya orang Barat hmm, atau hmm. sekte mana atau kelompok siapa, bahwa meditasi itu sebuah perilaku, perilaku lahir, ya kan? Karena kan terlihat ya, dia duduk diam, bernapas dengan teratur. Hmm, Nah, yang tidak terlihat adalah betul. pikirannya sedang mengingat Tuhan, pikirannya sedang konsentrasi ke napas. Nah, Nah, sehingga sadar napas ini zikir. sebenarnya syariat ataukah hakikat, Gus? Nah, kalau kita sudah memasuki pemahaman tentang syariat atau hakikat, sebenarnya ketika kita ini memasuki zona, saya berbicara sama Bang L kemarin itu tentang psikologis. Jadi hakikat ini adalah rasa yang diambil oleh seseorang, yang didapatkan oleh seseorang yang sedang menjalankan meditasi secara syariat. Jadi itu adalah syariatu ainul hakikoh, wa hakikotu ainul syariat, Pak. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Orang tetap harus bersyariat dulu. Bagaimana caranya, Bang? Oh, seperti ini, dengarkan, paham. Ini kan kita menjalankan itu syariat. Syariat itu bisa kita lihat. Nah, setelah kita memasuki dimensi, kita lebur, kita masuk ke alam, bisa dikatakan dari alfa, beta ke alfa, apa ke theta, dan seterusnya. Maka barulah kita bisa merasakan dan setiap orang ada tahapnya masing-masing. Seperti itu, Abang. Jadi ya syariat ya hakikat. Itu masuknya ke dalam lini ini gitu loh. Seperti itu, Bang. Ya, oke. Gus Sigit, kan zikir Siap. itu kan ada dua ya, zikir Ya, lahir dan zikir batin. Apa? Zikir ya. kofi sama eh, Kopi, Zahar. ya, ya zahar sama kofi. Penjelasannya gimana, Gus Sigit? Kaitannya dengan meditasi atau sadar napas ini? Kalau kita berbicara meditasi, meditasi kan kita tidak teriak-teriak ya. Tapi itu adalah obrolan dalam. Jadi kalau misalnya masuk ke ranah zikir ya soft apa kopi dalam. Ya, gitu loh. Kan kalau misalnya zikir yang keras itu kan misalnya nih pada saya pernah mengatakan seperti ini. Ada cara ketika seorang motivator membangkitkan gelora untuk apa mereka supaya marketnya bisa naik pesat gitu. Itu dengan saya pasti bisa, harus dengan jahar. Pernah lihat Kang Bang Hasan. Ya. Tetapi ada juga yang harus bayangkan, visualisasikan, datangkan orang tua kamu, doakan dia, peluk dia, dan akhirnya sama-sama bangkit. Lah, meditasi ini adalah kerja dalam atau dikatakan kopi. Seperti itu, Pak. Hmm, oke, oke. Nah, Oke, sekarang kita masuk ke, oh ya, sebentar dong. Sebelum masa siap, kita mau ngobrol yang serius terus sih, siap, perkenalkan siap, diri siap. dulu dong. Gus Sigit ini Oke, aktivitasnya apa? Ada asuhan apa di Wonogiri? Silakan, Gus. oke. Jadi saya sendiri tadi sudah saya perkenalkan sebentar, saya Sigit Cahyo dan saya di Wonogiri. Saya seorang kepala sekolah di salah satu SD Islam terpadu di Tirtomoyo Wonogiri dan saya juga apa namanya pendiri dan pengasuh Podepokan Sakron dan itu letaknya kalau sampean pernah ke Kayangan saya 200 meter dari Kayangan. Yang kedua saya juga di media sosial di TikTok terutama ada majelis Mendem Solawat yang saya juga mengadakan live. eh, Biasanya setiap hari saya live. Tetapi ketika saya sibuk, saya juga izin kepada teman-teman di TikTok. Kalau Anda mau cari di Gus Sigit Cahyo P MDA. Jadi itu ngaji-ngaji mendem solawat, Anda bisa simak bersama di situ. Dan kegiatan seterusnya ya bersama tamu-tamu. Tadi saya mohon izin agak slow respon karena tamu baru pulang Bang Hasan. Di rumah, intinya seperti itu. Singkat. Oke, terima kasih, Oke, Gus Sigit. siap. Nah, Oke. kemudian begini, Gus. Kalau biasanya kan penganut keyakinan tertentu,
ya, Ya, agama apapun, biasanya kan untuk meyakinkan dirinya itu harus ada dalil ya, bahwa ya, sebuah perilaku, sebuah kegiatan, sebuah apa namanya eh, ritual itu kan ya, boleh dilakukan kalau ada dalilnya. Nah, misalnya gitu. betul. Nah, bagaimana menurut Gus Sigit? Kalau saya betul sekali. Jadi saya mengutip sebuah kata-kata dari seorang tokoh besar gitu. Bahwasanya apa namanya? Teori tanpa praktek itu ya mati. Itu gila gitu. Tetapi praktek tanpa teori ya itu sia-sia gitu. Jadi intinya kita itu harus ada ya ada dalilnya dan harus melaksanakan dalil itu sebagai alam laku. Misalnya kita hubungkan dengan apa namanya? Apa yang kita laksanakan tentang sadar nafas. Sering saya katakan sadar nafas atau meditasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk dia mengusahakan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kalau kita ambilkan dalil ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu hamba kecuali dia ini merubahnya. Makanya inilah salah satu cara ketika seseorang sudah, kalau bahasa saya ya di ngaji itu, ada macul bumi. Kita sudah berikhtiar mati-matian, kita kerja setiap hari banting tulang seperti itu. Kemudian tidak diimbangi dengan meditasi atau sadar nafas kalau bahasa di Bang L ya di sini ya Rumah Sehat Nuswantoro. Atau kalau bahasanya Jawa Topo, bahasanya yang lain bisa menepi, gitu. Bahasanya Arab tahanut, sama itu maka tidak akan sebahagia ketika orang bisa mengimbangkan macul bumi dan macul langitnya. Lah macul langit ini adalah meditasi atau saya katakan zikrullah. Kita ingat kepada Allah dengan cara yang bermacam-macam. Jadi dasarnya sangat jelas. Kita merubah nasib kita dengan menseimbangkan antara ikhtiar kemudian dan doa atau zikir. Gitu, Abang. Hmm. Oke, ya, Gus Sigit, eh, Ya. dalam sejarah Islam, leluhur kita, Mm, nabi-nabi kita, apakah pernah melakukan ini? Dan eh, menurut pengamatan atau mungkin referensi yang pernah Gus mm, Sigit baca, mm. Ya jelas, Bang. Pada saat apa namanya? Kita teringat kisah Musa alaihissalam. Pada saat dia mendapatkan sebuah PR atau suatu hal yang sulit, dia langsung ke gunung. Sama. Nabi Muhammad SAW itu juga sama. Pada saat dia sebelum menjadi nabi, dijelaskan bertapanya dia, bertahanutnya Rasulullah, tirakatnya Rasulullah ada di Gua Hiro, menepi di sana. Tidak ada hitungan pasti yang menjelaskan itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Tetapi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah hasil dari tahanut, hasil dari meditasi, hasil dari tirakatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang tidak dikabarkan, tidak disiarkan secara bebas. Jadi intinya para leluhur, para nabi itu melakukan hal itu. Apalagi orang tua kita di Jawa, waduh, ada yang topo pendem, ada yang opong ngalong, dan seterusnya adalah untuk bagaimana bisa hening. hmm, Seperti itu, Abang. oke. Eh, Hmm. nah, itu tadi yang bikin saya penasaran, kenapa nggak boleh Nah, dikabarkan ya? Apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hiro, bertahanut, uzlah, segala macam. Bukan hanya hmm, Rasulullah Muhammad, tetapi juga hmm, nabi-nabi sebelumnya pun melakukan hal yang sama. hmm, Ketika bahkan itu dilakukan sebelum mereka menerima wahyu kenabian gitu. hmm. Artinya ada persiapan mental, ada persiapan Betul, spiritual ketika betul. dia belum atau menjelang mengemban tugas keumatan gitu kan. Iya. Nah, gimana penjelasannya ke Sigit? Kalau saya pribadi ada tiga pakem utama. Jadi ilmu itu ada tiga, saudaraku. Semua yang hadir ya. Ilmu ada tiga. Yang pertama adalah ilmu yang wajib disampaikan. Itu adalah ilmu hidup. Kalau dalam Islam namanya syariat. Itu wajib bagaimana caranya kita membersihkan diri. Bagaimana kita sholat, kita zakat, kita haji. Ya kita puasa itu boleh dijelaskan dan wajib dijelaskan. Yang kedua adalah ilmu yang tidak bisa disampaikan adalah ilmu hikmah. Ketika misalnya ya, ketika ada ilmu yang membahayakan misalnya apa kayak itu tidak boleh disampaikan. Walaupun ada caranya, tapi tidak boleh disampaikan secara bebas, Abang. Gitu ya. Yang ketiga adalah ilmu yang tidak bisa disampaikan, itu adalah ilmu hakikat. Karena hakikat ini adalah dzauqiyah
dan dzauqiyah ini adalah rasa. Tidak usah macam-macam lah. Kita membahas tentang dimensi misalnya alam sadar ya alfa, theta, kemudian beta. Tidak sampai kepada gamma dan seterusnya. Kenapa? Ada batasan di situ. Nanti malah orang justru pusing. Biarkan orang-orang yang pakar saja yang mengetahui. Tidak harus semua paham. Seperti itulah, Abang. Misalnya seperti ini. Ilmu yang tidak bisa disampaikan. Saya sering memberikan contoh. Ini ada kopi, saudaraku. Kita minum. Sebelum kita minum ditanyakan, gimana rasanya kopi? Hmm. Sulit dijelaskan, Abang. Ya, Setelah ya, ya, kita, ya. bagaimana caranya, Bang Hasan? Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kopi ini ternyata ya seperti ini. Mm-mm. Seperti ini, Nggak coba sam jelaskan secara lisan. Seperti ini itu Tidak seperti apa? bisa. Memang tidak. Disitulah, Abang. Jadi intinya kita sendiri harus praktek dulu. Kamu kalau misalnya masih bingung dengan praktekkan dulu pelan-pelan. Sehingga kamu bisa merasakan power dari sadar nafas itu. Power dari meditasi itu. Power dari zikir itu. Seperti itu, Abang Hasan. Oke. Itu ya artinya tidak bisa dijelaskan, tidak Tidak bisa bisa disampaikan dijelaskan. hakikat itu karena itu adalah rasa yang berada Rasa. bertahta pada hati si orang Tadi. masing-masing Iya, yang melaksanakan itu. yang melaksanakan. Jadi ketika ditanya, memang dapatnya apa gitu? Itu sudah sangat hakikat ya Gus ya. Karena itu harus menjelaskan isi hati masing-masing dan itu soal rasa. Rasa kan kadang-kadang memang tidak bisa diverbalkan ya Gus ya. Ya, seperti itu. Yang kedua, tetap kan ada renah. Hmm. Ketika ini zona sangat privasi, tidak mungkin kan disampaikan di Zoom. Hmm. Berarti kan membuka aib. Emang boleh membuka aib? Boleh nggak tuh? Nah, jadi Nggak bahaya ta? nggak bahaya lah. Jadi ada rahasia. Oh, berarti memang ada ilmu yang boleh dipublikkan. Tetapi Hmm. ada ilmu yang tidak boleh dipublikkan. Jadi sirah an-nabawiyah, kenapa tidak dibahaskan ini tata caranya meditasinya Rasulullah? Karena orang Islam itu apa yo? Kamu bersyariatlah kamu. Kamu syahadatlah, sholatlah. Cukup kalau kamu bisa itu sudah luar biasa. Ketika engkau sudah menekuni itu, nanti kamu akan merasakan zona meditasi yang sangat tinggi. Ketika kamu sholat, kamu sudah khusyuk. Ketika Nah, puasa, kamu sudah. Nah, jadi akan persoalannya seperti itu. Persoalannya Gus, Oke, banyak orang yang syariatnya luar biasa, rajin segala ya. macam, tapi nggak mencapai level hakikat itu Gus. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, kemudian Hmm. tidak merubah perilakunya. Tetap saja, mohon maaf ya, misalnya ibadahnya, syariatnya itu sudah rajin, tapi perilakunya masih buruk. Nah, gimana penjelasan soal itu? Sebenarnya tidak ada linier antara apa namanya yang dikatakan sholat yang khusyuk dengan perbuatan yang baik itu apa ya tidak bisa menjadi tolok ukur abangku. Karena ada yang ditakdirkan syariatnya bagus, tetapi ya tadi masih ada kelemahan di bahwasanya manusia nek bahasanya Jawa tuh manusia itu kan menus-menus kokean dosa ya. Jadi tidak ada yang sempurna kecuali rokok. Kalau rokok ada serokok sampurna, Bang. Tapi kalau manusia tidak ada. Jadi intinya seperti apa? Tujuan sholat ini adalah as-sholatu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat ini adalah bagaimana ketika kamu mendapatkan ruh dari sholat, kamu mendapatkan makna dari sholat, kamu akan terjaga dari eh, apa namanya Perbuatan mungkar ya. kejahatan. Ya, mungkar. Mungkar ini adalah kita menjadi penjahat, ya, menjadi mencuri dan seterusnya. Kalau fahsya ini porno, pemerkosaan dan seterusnya. Kamu akan terhindarkan dari sini. Lah, orang yang sholat saja itu tidak mesti lulus, apalagi yang tidak sholat. Sama, Bang. Ketika kita berbicara sadar nafas, di Indonesia ada berapa juta? Yang pernah mendengar berapa? Yang pernah praktek berapa? Pasti akan mengalami hukum yang sama seperti itu, Abang. Makanya Anda menyentuh zona zona hakikat itu tidak bisa dibahas ya. Udah saya bahas ya. Ketika kita praktekkan syariat kita selesai. Enak nanti kalau kamu memang kebagian, kamu cari guru, kamu cari pembimbing misalnya kan, misalnya pengen sadar nafas kan banyak sekali tuh yang mengajarkan meditasi. Dari mulai kalau dulu ada Reiki, ada macam-macam lah semua alam meditasi. Tetapi Anda juga bisa belajar di ruang Bang El ini ya toh, di Rumah Sehat Nuswantoro. Itu semua pilihan kita dan ajarannya kalau saya sering mengatakan seperti ini, beda suara sama rasa. Ya, beda suara sama rasa. Karena intinya adalah satu. Seperti itu, abangku.